Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufalia Fauzianti, NPM 191102126, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung. Di sini saya akan mempraktikkan cara menggunakan EViews dengan melakukan regresi pada data yang sudah saya miliki dan melakukan uji asumsi klasik pada data tersebut. Jadi, saya sudah mempunyai data, langsung saja ya, ini datanya. Di sini ada bunga, ada IHK, ada konsumsi dari 2013 kuartal 1 sampai dengan 2020 kuartal 4. Nah, di sini saya akan menjadikan IHK sebagai variabel terikat dan konsumsi sebagai variabel bebas pertama dan bunga sebagai variabel bebas kedua. Jadi langsung saja kita lakukan uji regresi. Caranya kita klik IHK, lalu kita tekan CTRL. CTRL-nya jangan dilepas dulu, lalu kita klik lagi konsumsi, dan kita klik bunga. Setelah itu kita klik kanan. Untuk melakukan regresi, kita pilih open, lalu kita pilih yang as equation. Nah, ini metodenya least squares. Kita klik OK. Nah, ini udah ada nih hasilnya. Ada dependent variabelnya IHK, metodenya least squares, dan jumlah observasinya 28. Ada variabel konsumsi dan bunga. Ada koefisien, ada standar error, ada tes statistik, dan probabilitas. Jadi, ada juga nih, ada R-square, ada edges R-square, ada SA of regression, bisa dilihat sendiri hasilnya. Nah, dalam melakukan pengujian ini, untuk bisa melihat apakah variabel konsumsi dan bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHK, kita bisa melihatnya dengan menggunakan alfa atau tingkat kepercayaan. Nah, alfa yang saya gunakan di sini itu sebesar 95% atau 0,05. Yang mana jika nilai probabilitas dari variabel tersebut lebih kecil dari alfa, maka bisa dikatakan variabel konsumsi dan bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHK. Sedangkan pada data yang saya olah ini, nilai probabilitas dari konsumsi dan bunga sebesar 0,17 dan 0,20, yang artinya nilai probabilitas ini lebih besar dari alfa 0,05. Berarti variabel konsumsi dan bunga pada data yang saya olah ini tidak berpengaruh signifikan terhadap IHK, yang mana harusnya nilai konsumsi dan bunga itu lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang saya lakukan di sini ada 4. Yang pertama ada uji normalitas, lalu ada uji autokorelasi, lalu ada uji heterogenestisitas, dan yang terakhir uji multikolonialitas. Yang pertama akan saya lakukan adalah uji normalitas. Masih pada data yang sama, jangan dikeluarin. Kita klik view, lalu pilih residual diagnostics, lalu kita pilih yang histogram normality test. Nah, ini udah keluar kan ininya, gambar diagramnya, dan ada hasil mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, ada skewness, ada kurtosis, ada hasil Jar-Quebera, dan probabilitas. Nah, dalam uji normalitas, untuk melihat apakah hasil perhitungannya terdistribusi normal atau tidak, maka kita bisa melihat nilai dari probabilitas Jar-Quebera. Jika nilai probabilitas Jar-Quebera lebih besar dari alfa, maka dapat dikatakan data yang diolah ini terdistribusi normal. Jadi di sini saya menggunakan alfa 0,05.
berdasarkan dari perhitungannya yang sudah dilakukan, maka nilai jar kue beras saya ini lebih besar dari alfa, yaitu nilai jar kue beras saya ini kan 18,52115. Berarti lebih besar dong dari alfa 0,05. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang saya lakukan ini datanya terdistribusi dengan normal. Selanjutnya saya akan melakukan uji autokorelasi. Caranya klik view, masih sama, klik residual diagnostics, lalu pilih yang serial correlation LM test. Ini likes to include-nya diabaikan saja, langsung klik OK. Nah, keluar nih, udah ada hasilnya. Ada R statistik, ops R square, ada probabilitas C square. Nah, untuk autokorelasi sendiri, untuk melihatnya apakah hasil perhitungan ini terbebas dari masalah autokorelasi atau tidak, maka kita bisa melihat dari nilai ops R square. Jika nilai ops R square-nya lebih besar dari alfa, maka tidak ada masalah autokorelasi. Di sini, saya akan menggunakan alfa 0,05. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, maka nilai probabilitas ops R square saya ini lebih kecil dari nilai alfa, yaitu ini probabilitas ops R square saya ini 0,0009, yang mana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang saya lakukan ini terdapat masalah autokorelasi karena hasilnya lebih kecil, bukan lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, saya akan melakukan uji heterosgenestisitas. Oke, caranya klik view, lalu pilih residual diagnostics, lalu kita pilih yang heteroskedasticity test. Untuk specification test type-nya kita pilih yang browse, lalu klik OK. Nah, ini udah ada info F statistik, ops R square, scale S-planet SS, ada probabilitas C square. Untuk heterosgenestisitas, untuk melihat apakah hasil perhitungannya terbebas dari masalah heteroskedastisitas, maka kita dapat melihat nilai dari probabilitas ops R square-nya. Ini. Jika nilai probabilitas ops R square-nya ini lebih besar dari alfa, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Alfa yang saya gunakan 0,05, berarti perhitungan sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan, maka nilai probabilitas ops R square saya ini lebih besar dari nilai alfa, yaitu sebesar 0,0816, lebih besar dari 0,05, yang artinya dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang saya lakukan ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Untuk pengujian yang terakhir, itu ada uji multikolinearitas. Caranya kita klik view, lalu kita pilih yang koefisien diagnostics, lalu kita pilih yang variance inflation factor. Nah, ini kan ada variabel konsumsi dan bunga, ada koefisien variance, ada uncentered VIF, ada centered VIF. Nah, untuk multikolinearitas itu sendiri, untuk melihat apakah hasil perhitungan ini terbebas dari masalah multikolinearitas, maka kita dapat melihat nilai dari nilai centered. Nah, ini. Jika nilai centered lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan tidak ada masalah multikolinearitas. Jadi berdasarkan perhitungan yang sudah saya lakukan, hasil nilai centered dari data yang saya olah ini lebih kecil dari 10, yaitu
4,358291 lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan di atas tidak terdapat masalah multikolinearitas. Jadi dari hasil uji regresi dan pengujian asumsi klasik yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel konsumsi dan bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.